malam, sahabat Mang PDK, sahabat Polantas Sumsel, dan Jans Friend. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa tentunya di acara yang sedikit berbeda dari acara yang sebelumnya, namun tetap dalam pembahasan yang sama mengenai Electronic Traffic Law Enforcement atau yang biasa kita singkat dengan ETLE dan Jasara Harja. Di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang tentunya mungkin sudah nggak asing lagi oleh masyarakat karena wajahnya sering kita temui di media-media sosial ataupun di media elektronik lainnya. Langsung saja saya perkenalkan, yang pertama beliau adalah Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Polisi Hotman Sirait, Sarjana Ilmu Kepolisian, Sarjana Hukum. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Denda. Gimana Bapak kabarnya ini pada malam hari ini? Sehat. Sehat. Kita harapkan sehat semua ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada malam hari ini untuk mengisi acara edisi podcast kami. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Bapak Hervanka Tridianto, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala PT Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Denda, selamat malam Pak Dir. Siap. Pak, dipanggilnya nih Pak Funky ya Pak Funky, ya? Jadi nama gaulnya Pak Funky gitu nama ya, gaul dan ada di akte kelahiran. Oh, ada di akte kelahiran yang sih ya? Saya nggak ditanya, dipanggilnya Hotman. Oh iya Bapak karena udah jelas Pak Hotman, Iya, Hotman. Bapak Hotman ya Bapak ya, oke. Laki-laki panas lah. Oke Bapak. Funky, Iya. tetap funky tetap. Funky, oke. Benar, Oke. penampilan juga funky ya Pak ya, walaupun usia itu Oh, tetap belum, funky. masih. Oh masih, oke ya Bapak ya. Baru disemir putih aja tadi. Oh jadi emang lagi gaul sekarang semirannya silver gitu Pak ya? Cuma lagi ningkatkan imun, jadi makannya banyak. Gitu jadinya. Boleh. Oke, selanjutnya untuk viewers dan masyarakat yang ada di rumah, tak kenal maka tak sayang adalah tema podcast kita pada malam hari ini. Mungkin viewers dan masyarakat di rumah perlu sedikit menggali informasi kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dirlantas dan Bapak Kepala Jasara Harja yang mungkin berkompeten di bidangnya masing-masing ya Bapak ini ya. Lebih diharapkan Bapak bisa menjelaskan tentang lebih dalam tentang apa sih itu kamera ETLE. Kan mungkin kita masyarakat sekarang udah dibumingkan ya Pak ya dengan kamera ETLE. Apa sih kamera ETLE? Katanya polisi nggak boleh nilang, harus dengan kamera ETLE kayak gitu kan Pak ya. Dan peranan Jasara Harja dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Mungkin bisa kita mulai ya Bapak. Ya, baik, makasih Mbak seksi. Denda, para netizen ataupun viewers dari Polantas Sumsel dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Pak Funky. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami di sini, di tempat yang lumayan enak ini ya suasananya. Ya, angin-anginnya Bapak ya. Angin-anginnya. Jadi pertanyaan dari Mbak Denda itu terkait dengan masalah ETLE. Ya, gimana itu ETLE Bapak? ini kan singkatannya Electronic Traffic Law Enforcement. Ya. Atau bahasa umumnya ya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas itu berbasiskan teknologi informasi elektronik seperti itu. Ya, siap. Yang sebelumnya ada juga e-tilang. Ya. E-tilang itu memudahkan setiap pengguna jalan yang kedapatan misalnya pelanggar lalu lintas, dia tidak sempat untuk menghadiri persidangan, dia melalui proses e-tilang, dia membayar dendanya, briva dan seterusnya begitu. Jadi dia dimudahkan di situ. Dengan harapan tentunya ada efek jerah juga buat pelanggar untuk tidak mengulangi lagi melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah kalau ETLE ini suatu aplikasi atau sistem ya, ini di negara-negara maju sudah dilakukan seperti itu. Kita juga pasti akan ke sana, ya kan? Apalagi di era teknologi informasi yang demikian. Jadi kamera itu terpasang di beberapa jalan yang dianggap terlalu sering pelanggaran lalu lintas. Nah, biasanya pelanggaran lalu lintas itu nanti muaranya terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi awal dari kecelakaan lalu lintas itu karena adanya pelanggaran. Macam-macam pelanggaran lah, baik pelanggaran kecepatan, pelanggaran perlengkapan kendaraannya sendiri, keselamatan untuk si pengendara sendiri. Kemudian dia tidak patuh pada rambu-rambu yang ada.
Nah, yang konvensional itu polisi lalu lintas itu kan suka ada di persimpangan-persimpangan itu, ataupun di tempat-tempat keramaian atau kemacetan. Kalau menemukan dia langsung memerintahkan berhenti. Nah, di situ ada penjelasan, Bapak tadi melanggar garis marka yang tidak terputus, tapi Bapak berada di atasnya atau gitu kan. Itu kan suatu alat yang untuk menggiring supaya tertib, tetapi dia langgar. Kemudian atau menerobos lampu merah. Nah, itu biasanya sering terjadi debat kusir di situ, dan itu makan waktu yang lama. Dan kalau sepeda motor masih mending, kalau roda 4 atau itu dihentikan di penepi, akhirnya justru menambah kemacetan di persimpangan atau tempat ditemukannya pelanggaran lalu lintas itu. Nah, kemudian ini berkembang teknologi, ya fungsi dari manusia itu diperankan oleh sistem itu dimainkan oleh kamera-kamera yang dia akan secara otomatis 1 kali 24 jam 7 hari dalam seminggu itu akan merekam terus setiap ada pelanggaran yang ditemukan oleh dia. Jadi bukan lagi kerja manusia, tinggal nanti di ruang tertentu, misalnya saya katakan back office, atau ada di ruang yang di situ ada petugasnya untuk memprint hasil tangkapan atau capturean kamera ETL itu sendiri, untuk kemudian diverifikasi, dicek, wah ini melanggar, selanjutnya dikirim kepada alamat sesuai dengan identifikasi kendaraan itu sendiri. Begitu, jadi itu ETL itu ya ada di persimpangan ataupun di ruas jalan lurus gitu, untuk mengatur setiap pengguna jalan untuk kecepatannya seperti itu ya. Atau di persimpangan dia supaya tertib, berhentilah di garis yang sudah ditentukan, garis marka, jangan di zebra cross, itu kan itu fasilitas buat penyeberang jalan, jadi jangan seperti itu. Kurang lebih seperti itu masalah ETL yang Polda Sumsel juga akan terapkan itu nanti di Kota Palembang ini. Pertamanya nanti akan menyebar juga ke kabupaten kota lainnya, begitu Mbak Deda. Siap. Berarti intinya yang biasanya pelanggaran tilang itu dilakukan oleh anggota Polri, ini diganti sistemnya dengan digitalisasi ya Pak ya? Ya begitu. Jadi yang biasa dilakukan oleh petugas, menangkap petugas ngelototin gini, gitu, ada tuh pelanggaran, langsung dia pipit. Nah, kalau dia mau berhenti ya, tapi kalau dia malah gaspol, itu bisa tabrak petugas. Iya. Atau bisa juga lolos terus kena pengendara yang lain ya. Gitu. Tapi dengan adanya kamera begini, sistem teknologi informasi berbasiskan elektronik seperti itu, ya kalau melanggar tapi cerat gitu, keambil terus gambarnya. Oh gitu. Begitu. Baik. Nah, kira-kira kalau udah direkam oleh kamera nih, ya kamera otomatis, itu nanti dilaporkannya kepada si pengguna jalan itu pada saat apa itu Pak kira-kira? Nanti dari petugas yang ada di ruang command center lah ya, atau di situ ada petugas-petugas bagian rekiden, bagian penegakan hukum, itu akan memverifikasi, karena begitu kamera ETL ini, sistem ini akan terkoneksi dengan database yang ada di Samsat. Jadi setiap pengguna atau pemilik kendaraan itu yang berdasarkan alamat di situ, nantinya kedapatan melanggar, dia akan dikirimi foto kedapatan melakukan pelanggaran. Nah, itu dikirim ke sana. Diberikan waktu dia untuk menjawab, mengkonfirmasi. Setelah dia jawab, ya betul itu saya. Ya itu itu bukan saya, mobilnya sudah saya jual. Itu kan waktu yang diberikan. Contoh yang pertama misalnya, ya itu saya, betul saya melanggar. Nah, nanti dikasihlah dia kode brifanya untuk membayar denda yang ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing daerah beda ya, itu denda tabel denda itu. Dia bayarlah itu, udah selesai itu. Tapi kalau dia tidak membayar, tidak melakukan konfirmasi, terus menyatakan bahwa itu ya kendaraan saya dan saya melanggar, ujungnya nanti dia akan diblokir STNK-nya di Samsat.
Nanti pada tahun dia akan membayar pajak, nggak bisa. Karena ada di situ notifnya atau catatannya bahwa dia harus bayar denda dulu. Oh gitu. Dia bilang, kapan saya melanggar? Nah, dibuka lagi file, dikasih lihat, ini loh. Nah, itu siapa itu di sebelah kirinya misalnya. Iya. Oke. Nah, saya tahan dulu nih, dua pertanyaan untuk Bapak Dirlantas ya. Saya beralih kepada Bapak Fangky selaku Kepala PT Jasara Harja nih. Mungkin masyarakat yang pada umumnya jauh di luar kota gitu ya Pak ya, yang jauh dari keramaian itu kurang memahami tentang Jasara Harja. Nah, di kesempatan kali ini bisa Bapak jelaskan mungkin sedikit kepada masyarakat untuk apa sih itu Jasara Harja dan yang dilakukan oleh Jasara Harja itu apa aja. Karena mungkin masyarakat itu taunya kalau kita lagi bayar pajak, kita bayar uang JR-nya nih gitu kan. Padahal kan Jasara Harja tidak hanya di bagian itu saja kan. Ada partisipasi lain seperti di bagian kecelakaan lalu lintas mempunyai peran dari Jasara Harja. Nah, mungkin Bapak bisa ngejelasin Pak mungkin sedikit. Terima kasih Mbak Denda, Pak Dirlantas, sahabat Polantas Sumsel khususnya dan Just Friend Jasara Harja. Dapat kami sampaikan bahwa tahun 2020 sekitar bulan Oktober saya kalau nggak salah, Jasara Harja tergabung dalam member Indonesian Financial Group (IFG). Jadi ada holding perasuransian di mana Jasara Harja menjadi salah satu anggota daripada member Indonesia Financial Group. Sebagaimana fungsi Jasara Harja tetap menjalankan amanah daripada Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34. Apa fungsinya? Tugas pokok Jasara Harja memberikan pelayanan, menyerahkan hak masyarakat yang mengalami resiko kecelakaan lalu lintas di darat, laut, dan udara. Haknya itu yaitu santunan tadi. Jadi seperti apa tadi Mbak Denda sampaikan, Jasara Harja di Samsat, sebagaimana masyarakat membayar pajak, maka masyarakat membayar juga SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Demikian juga seluruh masyarakat yang menggunakan alat angkutan umum yang sah itu juga menyerahkan, membayarkan iuran wajibnya. Jadi bila mana alat angkutan umum yang sah tersebut mengalami resiko kecelakaan tunggal, maka penumpangnya dijamin oleh Jasara Harja. Berapa nilai santunan yang diterima oleh masyarakat? Yang menjadi hak daripada masyarakat atau korban ataupun keluarga ahli waris daripada korban, sebagaimana peraturan Menteri Keuangan, untuk meninggal dunia santunan yang kita berikan, kita serahkan 50 juta rupiah. Untuk kecelakaan yang sifat cederanya luka-luka itu maksimal 20 juta rupiah. Jadi fungsi tugas Jasara Harja memberikan hak masyarakat yang mengalami resiko kecelakaan di darat, laut, dan udara. Itu Mbak Denda. Jadi semua pengendara jalan itu mempunyai hak mendapat santunan dari Jasara Harja itu sendiri ya Bapak. Betul, ya? Betul. Mungkin Bapak Fangky bisa dilanjutkan penjelasan yang tadi mengenai prosedur pengurusan Jasara Harja. Makasih Mbak Denda. Intinya masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas di darat, laut, dan udara, khususnya di darat, bila mana terjadi kecelakaan lalu lintas, maka segera laporkan kecelakaan tersebut kepada kepolisian, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas atau segi unit lakanya di Polres di Polres. Jadi berdasarkan laporan polisi itu, udah itu aja. Nanti kami yang tindak lanjuti. Jadi kami yang mendatangi keluarga daripada korban. Kami sedapat mungkin masyarakat ataupun keluarga itu tidak datang ke kantor Jasara Harja. Jadi kita potong di tengah, kita langsung ke rumah, ke kediaman. Bagaimana sih masyarakat mungkin bertanya, bagaimana Jasara Harja tahu kalau ada kecelakaan lintas? Zaman teknologi saat ini canggih. Teman-teman jajaran Jasara Harja beserta jajaran Direktorat Lalu Lintas juga
berkomunikasi lewat media sosial, lewat WhatsApp grup. Jadi hitungan menit, insya Allah kita bisa memantau bila mana terjadi kecelakaan lintas. Bagaimana misalnya masyarakat begitu kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit? Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan hampir semua rumah sakit, khusus yang ada di Sumatera Selatan ini. Begitu masuk dengan teknologi saat ini, kita bisa memonitor bahwa ada korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit A. Itu ya. Selain dapat notif, selain dapat komunikasi daripada teman-teman petugas di rumah sakit, kami juga ada notif teknologi. Begitu teman-teman rumah sakit mengentry korban kecelakaan lalu lintas, kita dapat notif di teman-teman yang di lapangan, teman-teman jasa raja di lapangan. Maksimal 2 jam dari kami dapat notifikasi, kami harus memberikan respon korban ini terjamin atau tidak oleh Jasara Harja. Bila terjamin, kami akan memberikan surat jaminan kepada rumah sakit sebesar maksimal 20 juta rupiah, sehingga masyarakat korban kecelakaan tidak perlu lagi mengeluarkan uang muka lah. Oh gitu ya Bapak ya. Ya. Tapi kan tenaga medis juga mungkin begitu dapat kejadian begitu langsung tindakan dulu ya. Ya, tindakan dulu selalu. Ya. Jadi kalau lihat di lapangan begitu masuk ke rumah sakit, teman-teman rumah sakit sudah pasti komunikasi ke teman-teman kepolisian, sudah pasti teman-teman rumah sakit itu berkomunikasi dengan teman-teman Jasara Harja. Tindakan tetap berjalan paralel. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada masyarakat korban laka lantas yang terbengkalai lah untuk penanganan di rumah. Oh gitu ya Bapak ya. Nah mungkin agak sedikit penting nih, kira-kira tuh ada biaya nggak sih Bapak kalau mendapatkan pengurusan santunan itu? Jadi begitu korban mungkin laka apa di jalan raya, kemudian keluarganya dalam mengurus santunan ini, kira-kira itu ada dipungut biaya nggak dari pihak Jasara Harja sendiri? Jasara Harja dalam pengurusan santunan tidak ada biaya sama sekali. Jadi doktrin petugas Jasara Harja itu tidak boleh menerima, apalagi meminta sesuatu daripada masyarakat untuk menangani, memberikan hak daripada masyarakat ini. Oh jadi gitu Bapak ya. Jadi intinya tidak dipungut biaya gitu Pak ya dalam pengurusan itu. Oke, kita beralih sedikit untuk viewers dan masyarakat yang di rumah mungkin yang ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kita, silakan langsung saja mengisi di kolom komentar yang nanti pertanyaan itu akan kami sharing kan di acara ini untuk kita bahas ke depannya. Mungkin Pak Franky udah cukup dulu nih Pak. Tapi saya masih ada pertanyaan nih untuk Bapak nih. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Dirlantas. Saya boleh nanya ke beliau? Oh, boleh, silakan. Mungkin menanggapi apa yang Gak apa-apa, enggak saya aja kan yang nanya kan. Silakan Pak Franky. Saya kan. Jadi Pak Dir, tadi Pak Dir sampaikan ada teknologi saat ini tentang kamera etle ya, kamera etle. Jadi kalau bawa motor udah jelas tercapture lah ya, pengendara maupun pembawa kalau melanggar. Kalau kendaraan roda 4 atau lebih nih Pak Dir, apa kan berarti kamera itu cuman kendaraannya aja yang tercapture ya, atau bagaimana? Atau sampai dalam-dalamannya? Oh, dalam-dalaman itu jeroan seperti itu. Jadi ini kan kamera ini akan melihat perilaku pengemudi itu sendiri ya. Jadi misalnya tidak pakai safety belt, kelihatan ya? Kelihatan. Dia main handphone itu kan dilarang itu menggunakan handphone, itu mengurangi konsentrasi buat pengendara. Oh, gitu. Jadi ya sebaiknya jangan pakai handphone. Berhentilah kalau mau ada panggilan darurat atau ada karkit juga, itu juga akan mempengaruhi konsentrasi. Jadi itu semua tindakan-tindakan atau kegiatan lain selain daripada mengemudi kendaraan itu akan terekam oleh kamera itu sendiri. Dia otomatis nggak diperintah karena memang sistem begitu melihat ada pengendara tidak pakai safety belt begini, kamera itu langsung foto, dibantu oleh bridge-nya itu sehingga akan tembus itu sampai ke dalamannya itu yang Pak Franky bilang itu dalaman itu. Kalau ribbon enggak kali ya, ribbon tembus juga. Tembus juga. Hati-hati ya berarti pakai ribbon ya. Ini saya udah dapat komen-komen dari ibu-ibu di Palembang. Terima kasih nih kalau Etle bisa
banyakin di mana-mana karena bisa tertib lalu lintas dan tertib juga suaminya ya Pak ya? rumah tangga. Keren suaminya ya Pak ya? Intermezzo nih ya. Intermezzo ya, enggak. Jadi intinya tetap untuk kepentingan penegakan hukum ya, balik-balik lagi Bapak ya. Oke, untuk pertanyaan saya kepada Bapak Dirlantas nih, mungkin kayaknya bukan cuma Denda aja deh yang penasaran, mungkin viewers dan masyarakat tuh juga penasaran dengan pertanyaan Denda nih. Kira-kira nih bocoran aja dikit aja Pak, nggak usah banyak-banyak, dikit. Kalau misalnya nggak bisa di sini, mungkin Bapak Denda WA deh nanti, gitu kan? Di mana aja sini Pak Dirlantas peletakan kamera etle di wilayah Provinsi Sumsel bocoran ini? Tuh, Pak Dir. Nah, bocorannya dikit yang aja. Yang penting, yang jelas itu di public area, di jalan umum. Di jalan umum. Kalau di rumah, halaman rumahnya orang nggak mungkin lah kita pasang itu. Oh, nggak mungkin Pak. Padahal Denda mau request tadinya, boleh nggak di rumah? Kalau kita kasih tahu di jalan ini ada kamera, sana jalan kamera, nanti dia tertibnya di situ aja. Selesai dari situ dia kembali ke sikap dasar, sikap awal, terobos sana terobos ini. Jadi budayakanlah tertib berlalu lintas itu sebagai apa ya, kebutuhan. Jangan karena bakal ada kamera dipasang depan tertibnya. Benar. Wah, itu ada kamera, tertib dia. Selepas itu dia gas lagi. Ingat aja, pelanggaran itu adalah awal dari terjadi kecelakaan. Jadi ada kamera, nanti para pengguna jalan juga akan melihat itu banyak terpasang. Itu kan kalau saya sebutkan sekarang ini, kita kan akan uji coba ini di bulan Maret akhir ya. Sekarang ini kita udah pasang lagi pemasangan dan perizinan terkait dengan tiangnya di mana dipasang, kemudian jaringan internetnya, listriknya, saluran listriknya itu kita lihat tempatnya di mana yang cocok, koordinasi dengan stakeholder lainnya. Kemudian nanti berikutnya kita akan try out, coba sebelum nanti ada kegiatan launching secara resmi dari Mabes Polri dengan beberapa Ditlantas Polda jajaran se-Indonesia gitu. Oh gitu Bapak ya. Tapi nanti kita akan beritahukanlah kepada masyarakat kapan yang dikatakan soft launching di bulan Maret akhir mungkin ya. Sebelum nanti masuk di April kita kasih tahu bahwa ini sudah berlaku. Tentu tetap ini sebagai pertanggungjawaban kami sebagai lembaga publik, itu apa yang dibuat itu publik harus tahu. Kita akan expose perkembangannya, setiap proses seperti apa kita akan beritahu pada masyarakat. Tetapi kalau Mbak Denda bertanya di mana tuh kamera yang dipasang, tujuannya apa? Pasti gitu kan ya? Mau menghindari jalan situ ada jadi kamera. Saya nyari jalan tikus gitu maksudnya kan Bapak ya. Jalan tikus ya. Oke, mungkin jadi bocorannya cuma gitu aja Bapak ya? Nggak ada yang jelas public area. Public area gitu ya. Ya, nanti ada kelihatan kok itu di mana saya ada. Jadi bukan kamera itu nggak tersembunyi Bapak ya? Jadi memang dia terpasang di situ gitu ya? Terpasang. Terpasang. Di persimpangan ataupun di jalan-jalan lurus gitu ya. Karena itu jalan lurus itu treknya enak buat orang pacu kecepatan tuh gitu. Padahal ingat itu bukan jalan tol, top maksimumnya misalnya 100, minimumnya 80, minimumnya 60. Kalau di jalan provinsial, jalan antar kota kabupaten itu kan nggak segitu. Jadi jangan coba-coba pacu kecepatan seperti itu. Nah, itu akan terdeteksi oleh kamera. Nanti tiba-tiba ada surat datang ke rumah. Nah, itu. Jadi surat itu akan diantar ke rumah ya berarti Bapak ya? Ya, petugas pos nanti. Kita ada kerjasama dengan kerjasama juga sama Pos Indonesia. Oke. Ya, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Bapak Dirlantas. Mungkin Pak Dirlantas mewakili dari institusi Polri ya tentunya ya. Kira-kira apa sih harapan dengan adanya etle ini? Baik itu kepada masyarakat yang pengguna jalan ataupun ataupun dengan anggota Polri juga itu. Ya, saya berharap dengan nanti dalam waktu dekat akan diberlakukan etle ini, Electronic Traffic Law Enforcement atau penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berbasiskan digital atau teknologi informasi, itu dapat
memberikan motivasi buat seluruh pengguna jalan untuk tertiblah di jalan. Ketika Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda ada di area publik itu tertib di situ untuk patuhi semua rambu-rambu, berhenti pada saatnya berhenti, jalan pada saatnya jalan. Yang tidak boleh belok langsung, jangan belok langsung. Kemudian juga gunakan alat pengaman dalam berkendara, roda 2, helm, seperti itu, karena itu sangat membantu untuk keselamatan keamanan buat pengendara. Nah, dengan adanya ETLE ini memang ini konsekuensi bahwa negara maju itu akan semua, kita kan nggak tahu kalau sekarang ini semua orang handphone semua cepat sekali pergerakan informasi. Kemudian yang tadinya bayar pakai cash money sekarang bisa kita tap saja begitu. Nah, ini juga begitu semua. Termasuk juga pelanggar lalu lintas yang di setting oleh alat ini akan menangkap segala macam bentuk pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh kamera itu sendiri. Kamera ini memang tidak monoton di satu titik nantinya, dia akan bisa berpindah-pindah. Kita lihat, wah sudah bagus nih, sudah tertib di ruas jalan ini, kita pindahin ke tempat lain. Mobile. Oh, jadi mobile ya Pak ya? Iya, jadi tapi kalau nanti dipandang perlu, karena ini Palembang ini setahu saya sudah banyak ya event internasional dilakukan di sini. Tentu banyak warga negara asing yang masuk di sini melihat bagaimana warga Palembang khususnya umumnya Sumsel itu tampilannya adalah di jalan raya umum, bagaimana ketertibannya gitu. Itu perwujudan warga negara yang patuh dan terhadap hukum ya kelihatannya di jalan seperti itu. Benar-benar. Jadi dengan diterapkan ETLE ini harapannya masyarakat bisa tertib, lebih tertib lagi. Nah, nanti kalau udah tertib, pelanggaran tidak ada, ya kecelakaan menurun ya Bapak ya. Menurun. Ya, tentu akan meringankan juga tugas Pak Fangki toh dalam penanganan laka lantas. Ya, seperti itulah saya kira. Ya. Oke, mungkin pertanyaan untuk Bapak Dirlantas udah semua nih kayak ini ya. Kembali lagi untuk Bapak Fangki nih. Nah, dari tadi nih Bapak sama tim Bapak dari sore tadi nih Denda lihat kan di logo baju Bapak itu kan ada tulisan Prime. Ya. Nah, kira-kira Prime ini apa slogan, apa singkatan sih? Tentunya pasti ada arti yang tersendiri ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan ya? Ya, baik Mbak Denda. Jadi Prime ini singkatan tapi menjadi budaya pelayanan Jasara Harja. Oh ya, baik. Prime proaktif, ramah, ikhlas, mudah, dan empati. Jadi dalam melayani masyarakat kami mengacu pada budaya Prime. Tadi yang saya sampaikan, jadi sedapat mungkin masyarakat itu tidak ada yang datang ke kantor kami. Jadi teman-teman bergerak ke lapangan bila terinformasi oleh jajaran beliau bahwa terjadi laka lantas, teman-teman proaktif langsung datang ke rumah-rumah keluarga korban dan juga langsung datang ke rumah sakit. Itu proaktif kita. Kalau ikhlas ya pasti teman-teman Jasara Harja pasti selalu ikhlas. Mudah, sudah pasti mudah. Jadi menguruslah santunan Jasara Harja langsung daripada keluarga langsung. Gitu ya. Jadi bila mana semua administrasinya lengkap, kami menjamin mudah mendapatkan itu. Empati. Jadi kami ada memberikan pelayanan kepada masyarakat itu, kami punya target semata-mata untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia itu selambat-lambatnya 1 kali 24 jam itu kita sudah harus menyerahkan santunan itu kepada keluarga, gitu ya, tanpa mengurangi empati kami terhadap musibah yang terjadi. Jadi kami yakini masyarakat yang mengalami korban kecelakaan lalu lintas itu di hari berikutnya pasti membutuhkan biaya untuk misalnya mohon maaf pengajian atau apa gitu ya. Jadi 1 kali 24 jam kita sudah menyerahkan santunan itu kepada masyarakat.
Demikian juga untuk yang masuk ke rumah sakit, itu tadi saya sampaikan selambat-lambatnya 2 jam dari kami mendapatkan notif bahwa ada korban kecelakaan masuk ke rumah sakit, 2 jam itu kami sudah harus memberikan kepastian jaminan. Kami harus membuatkan garansi letter kepada pihak rumah sakit. Jadi Prime ini sudah menjadi budaya pelayanan Jasara Harja. Gitu. Berarti pedoman dalam melaksanakan tugas ya di lapangannya bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, untuk mungkin seksi tanya jawab Denda sama Bapak Dirlantas dan Bapak Kepala Jasara Harja kita cut dulu sampai di sini. Kita akan jawab komentar dan pertanyaan untuk viewers yang udah masuk di kolom komentar kita ya Bapak ya. Oke, ini yang pertama yaitu dari Cindy Heliadi. Pertanyaannya ini, apakah bisa 2 klaim Jasara Harja dan BPJS Ketenagakerjaan atau bisa 2 klaim dengan angka 50-50 atau salah satu saja sehingga MOU bisa segera ditandatangan Bapak? Ke Pak. Mungkin ke Bapak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Jasara Harja ini adalah sebagai primary prayer, sebagai penjamin pertama bila mana masyarakat terjadi kecelakaan. Gitu. Selanjutnya akan disantuni oleh teman-teman asuransi lainnya atau badan lainnya, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan sebagainya. Jadi bila mana korban kecelakaan masuk rumah sakit, itu kami memberikan jaminan maksimal 20 juta rupiah. Lebih dari 20 juta rupiah masyarakat masih memerlukan biaya rawatan, itu akan di take over oleh teman-teman BPJS. Gitu. Dilihat korban itu masuk ke BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerja. Gitu ya. Jadi setelah kami jaminkan 20 juta rupiah, setelah santunannya di top 20 juta rupiah dan korban masih membutuhkan biaya rawatan, akan dihandle oleh teman-teman BPJS. Itu secara otomatis, secara otomatis ya Pak. Jadi MOU kami Jasara Harja dengan badan BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, itu Asabri, itu sudah ada MOU besarnya. Jadi Jasara Harja sebagai primary player, sebagai penjamin pertama, pembayar pertama santunan. Jadi begitu terjadi laka, intinya Jasara Harja dulu yang maju, kemudian jika memang korban ini butuh perawatan atau biaya ini tetap masih bisa handle oleh badan terkait ya. Badan terkait ya, tergantung mungkin ikut BPJS atau asuransi itunya ya. Jadi dua-duanya masih bisa ya Bapak ya berarti ya. Oke, selanjutnya kepada Bapak Dirlantas nih kayaknya. Dari Yunita Selviana. Kapan penerapan etle di kabupaten? Nah, kayaknya hampir sama sih sama pertanyaan Denda tadi nih Pak ya. Tapi mungkin pertanyaan lebih di kabupaten. Kayaknya Mbak Yunita ini adanya di kabupaten ini. Mbak Yunita itu di mana? Muaratara kali. Ya mungkin bisa jadi Pak ya. Kabupaten kota itu nanti Mbak Yunita atau semua penonton itu nanti akan menyusul setelah kita coba dulu ibu kota provinsi ya di Palembang ini. Jadi ada kurang lebih 9 kamera yang kita pasang di tahap pertama ini. Nanti kita evaluasi dan terus akan dikembangkan termasuk ke kabupaten kota lainnya gitu. Yang jelas kemampuan perangkat kerasnya itu memang untuk sampai ke daerah-daerah. Tetapi manakala kabupaten kota itu akan mengadakan sendiri sistem ini, tentu itu akan sama dengan yang ada di direktorat. Karena sistem registrasi kendaraan itu kan semua online. Untuk mengkonfirmasi nomor plat nomor itu akan akan cepat dijawab oleh sistem itu sendiri. Alamat dan siapa pemiliknya itu akan terjawab dengan segera. Jadi nanti itu tentu akan ke sana juga, pasti akan ke sana ke kabupaten kota. Karena semua ruang dimanapun kita berada ini sudah ada berbasis internet begitu ya. Jadi pasti akan terjangkau. Mengikuti era lah Pak ya. Jadi nggak mungkin gitu-gitu aja. Jadi sekarang eranya lagi zaman IT ya, kita harus menyesuaikan berarti gitu Pak ya. Tapi untuk pelanggaran lalu lintas bukan berarti ditolerir. Tetap gitu ada ya, penindakan ya. Ya kan, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas itu difokuskan kepada
yang berpotensi fatalitas dari fatal ya dari kecelakaan itu sendiri. Misalnya overloading atau over dimensi kendaraan-kendaraan itu selain merusak badan jalan, ya itu kan juga nantinya ya merugikan negara kan. Ya, kemudian juga dia tidak menggunakan pengaman helm standar seperti itu, kemudian dia melawan arus nih. Melawan arus saya ingatkan betul ini di sini. Melawan arus itu paling berbahaya sekali. Jadi di daerah-daerah jangan karena belum dalam waktu dekat dipasangkan etle itu, jangan juga meningkat pelanggarannya. Justru bersiap-siaplah juga nanti ya untuk tertib seperti itu. Oke, jadi mungkin 2 pertanyaan dari viewers ya sudah terjawab. Yang pertama dari Mbak Cindy kepada Bapak Franky, bahwa sejatinya untuk santunan jasara harja tetap diberikan, dan walaupun yang bersangkutan memerlukan dana santunan dari biaya rawatan, rawatan lanjutan tetap masih bisa di backup ya Bapak ya. Dan dari Mbak Yunita lagi juga sudah terjawab. Jadi kita akan menguji coba di kota dulu ya Bapak ya, terutama ya di kota Palembang dulu, dievaluasi, setelah itu baru pindah ke kabupaten, mengembang ke kabupaten. Oke, semoga Mbak Cindy dan Mbak Yunita puas dengan jawaban dari narasumber kami ini ya. Selanjutnya nih Bapak nih, mungkin udah hampir 1 jam ya berlalu Bapak. Kira-kira nih dari Bapak Dirlantas dan Bapak Kepala Jasara Harja, ada nggak sih closing statement sebelum kita sampai ke akhir acara nih? Kira-kira yang mau disampaikan kepada siapa dulu? Saya atau Bapak atau kita? Saya dulu ya Pak, saya dulu aja Pak, saya dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, viewers dari channel ini, saya mengimbau di suasana pandemi COVID seperti ini untuk dalam setiap aktivitas pedomani protokol kesehatan. Senantiasa gunakan masker, cuci tangan di air mengalir, kemudian menjaga jarak. Sebenarnya tambahan 2 lagi, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan gitu. Kalau nggak penting-penting banget, udahlah dilakukan di rumah. Itu yang perlu saya ingatkan buat kita semua bersama, bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi tolong patuhi protokol kesehatan itu dalam beraktivitas, termasuk juga pada saat kita berkendara, menggunakan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, tertiblah dalam berlalu lintas. Jangan melanggar rambu-rambu yang ada ataupun petunjuk-petunjuk yang ada di jalan. Jadi untuk keselamatan kita bersama. Kemudian juga saya berharap untuk nantinya kalau masuk kota Palembang ya, kamera ini sudah ini ya, tidak berpikir ada kamera gitu kan, tapi tertib aja. Kalau tertib, dia kamera ini tidak akan berfungsi, tidak akan merekam, tidak akan mengcapture. Jadi jadikanlah ketertiban dalam berlalu lintas ini menjadi kebutuhan supaya kita selamat dan masyarakat juga selamat yang ada di sekitar kita. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mbak Denda. Oke, terima kasih Bapak untuk statementnya. Nah, kira-kira untuk Bapak Franky nih, apa kira-kira statement yang bisa dihimbau untuk viewers yang ada di rumah? Terima kasih Mbak Denda. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Dirlantas tadi, tertib berlalu lintas sehingga kita semua selamat berkendara. Ya. Bila mana masyarakat mengalami risiko kecelakaan lalu lintas, segera lapor ke kepolisian. Selanjutnya teman-teman Jasara Harja yang akan membantu pengurusan tanpa ada biaya sama sekali. Biaya, gitu. Ya, itu dari saya. Jadi uruslah pengurusan santunan Jasara Harja sendiri atau keluarga langsung, sehingga semuanya mudah. Oh ya. Oke, jadi begitu simpel ya untuk viewers yang ada di rumah. Statement dari Bapak Dirlantas, harapannya cuma
tertiblah berlalu lintas untuk keselamatan ya istilahnya gitu ya Bapak ya. Keluarga menunggu di rumah dan sebagainya gitu. Karena jatuh di aspal tidak seenak jatuh cinta gitu ya. Iya, jatuh di aspal itu waduh panjang. Salam 1000 aspal. Oh gitu ya. Kalau jatuh cinta nggak ditanggung Jasara Harja ya Bapak Fangki ya. Ya, kemudian statement dari Bapak Fangki yaitu segera urus santunan ke Jasara Harja karena persyaratannya hanya tinggal datang ibaratnya gitu. Kalau nggak datang malah didatengin sama petugas justru ya. kami yang harus datangi masyarakat. Gitu ya. Jadi kita sedapat mungkin tidak ada lagi masyarakat yang datang ke kantor Jasara Harja. Gitu. Oh ya, di mana Jasara Harja? Di mana teman-teman Jasara Harja berada? Ada di semua kabupaten. Kalau di Sumsel ini berarti kantor cabangnya di Kota Palembang. Perwakilan kami ada di Lahat dan Batu Raja. Di kabupaten lain, teman-teman Jasara Harja berada di kantor bersama Samsat. Oh gitu ya. Jadi adanya di Lahat dan di untuk perwakilan kantor perwakilan ada di Lahat dan Batu Raja. Tapi personil kami teman-teman ada berkantor di semua kabupaten di kantor bersama Samsat. Di Samsat gitu Bapak ya. Oke. Jadi singkat yang bisa Denda ambil nih ya dari edisi podcast pada malam hari ini. Jadi masing-masing dari pihak Direktorat Lalu Lintas dan Jasara Harja tentunya mempunyai misi dan visi lah ya Pak istilahnya yang berbeda, dan semua itu kembali yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Jasara Harja yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tentunya ya. Untuk citra yang lebih baik, mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada direktorat dan begitu juga Jasara Harja. Kemudian yang kedua mewujudkan pelayanan ya pasti yang berintegritas tentunya Bapak ya. Jadi upaya dari Direktorat Lalu Lintas dan Jasara Harja itu meningkatkan pelayanan untuk bersinergi melayani masyarakat, pasti kan tentunya gitu Bapak ya. Oke, mungkin itu semua pasti tidak luput dari partisipasi seluruh komponen dan stakeholder pembangunan yang ada di Provinsi Sumsel. Kan nggak mungkin direktorat hanya bekerja sendiri, masang kamera, jelas terkoneksi sama PLN gitu kan. Dan tadi udah disebut juga kantor pos gitu. Baik, untuk para viewers dan masyarakat yang ada di rumah, mungkin udah 1 jam kita bersama. Semoga kegiatan podcast kita malam hari ini membawa manfaat dan memberikan edukasi untuk masyarakat yang ada di rumah. Mungkin terima kasih Denda ucapkan Bapak untuk Bapak Direktur Lalu Lintas dan Bapak Kepala Jasara Harja. Semoga kita bisa ketemu di edisi podcast selanjutnya ya Bapak ya. Oke, saya juga ucapkan terima kasih untuk masyarakat dan viewers yang sudah menyaksikan acara live streaming pada malam hari ini. Izinkan akhir kata, izinkan saya Denda mengucapkan mohon undur diri. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Salam sehat dari kami, salam presisi, salam Bang PDK, polisi dulur kita. Terima kasih. Salam Oh ya, just friend juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.